Shalom, shalom, selamat pagi semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman, berkhotbah firman Tuhan yang daripada Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu berjudul firman yang telah menjadi manusia. Nah, teman-teman, sebelum kita bermula, kita berdoa dulu ya. Allah Bapa di surga, puji muliamu Tuhan, dan bersyukur pada pagi ini kami datang menyembah, memuji nama Tuhan dan mendengar firman-Mu yang hidup, agar firman-Mu menjadi pedang mata tua, menusuk ke jiwa sampai ke sumsum Tuhan, akan menjadi pedoman kami untuk kami mengenali-Mu lebih dalam Bapa. Haleluya, amen. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat firman Tuhan yang kita saudari. Mari kita baca bersama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yang itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, kita mula. Saudara dan saudari yang terkasih di Kristus, kita merenungkan keajaiban penciptaan Bapa kita. Bayangkan sejenak bagaimana alam semesta ini dicipta dari ketiadaan. Bagaimana bintang-bintang bersinar di langit malam, dan bagaimana kehidupan muncul di bumi. Semua ini menunjukkan pertanyaan atau persoalan mendalam tentang asal-usul kita dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Dalam konteks ini kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan yang penting, yaitu siapakah yang mengatur semua ini. Nah, hari ini kita akan membahaskan tema yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu memahami firman yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 dan 14. Ayat ini ya memberi kita wawasan yang mendalam tentang siapa Yesus Kristus dan bagaimana Dia berhubungan dengan Allah dan dengan kita. Nah, teman-teman semua, mari kita baca sekali lagi ya, agar kita memahami mendalam firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita mulai dengan pada mulanya adalah firman. Itu kita ambil berikan Yohanes 1:1. Pertama kan, mari kita lihat bagian pertama dari teks kita. Pada mulanya adalah firman. Nah, kata firman ini dalam bahasa Yunani disebut logos. Dalam konteks falsafah Yunani, logos merujuk kepada prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Itulah ayatnya logos dari kata Yunani kuno. Dan namun dalam pahaman kita Al-Katabiah, logos adalah lebih dari sekadar itu, lebih dari sekadar konsep yang itu. Ia adalah pribadi yang hidup, dan itu Yesus Kristus. Nah, Tuhan, ia adalah pribadi
yaitu Yesus Kristus, firman tersebut ataupun logos. Jadi firman adalah pencipta. Dalam kita rujuk pada Kejadian 1, kita melihat sesuatu dicipta melalui firman. Maka dalam firman tersebut dalam Kejadian 1, dia menyatakan, jadilah terang, dan terang itu ada. Ini menunjukkan kuasa hikmat Allah kita yang dinyatakan dalam firman-Nya. Nah, firman ini juga merupakan wahyu Allah. Mulai firman Allah berkomunikasi dengan manusia. Nah, ini firman-Nya, dia berkomunikasi dengan kita. Kehendaknya dan rencananya bagi umat manusia. Nah, saya katakan, Allah berkomunikasi dengan manusia, kehendaknya dan rencananya itulah bagi kita umat manusia. Seterusnya, Alkitab adalah catatan dari wahyu ini. Nah, tuan-tuan, wahyu ini membuat kita lebih dekat lagi dengannya, itu Bapa kita di surga. Lebih dekat lagi siapakah dia. Kita memahami dia melalui firman-Nya. Seterusnya, tuan-tuan, ketika Yohanes menulis dalam firman, diam di antara kita, dia menunjukkan bahwa Yesus hidup di bumi, bergaul dengan manusia, dan menunjukkan kasih Allah secara nyata. Nah, Yohanes menulis dalam surat itu, firman itu diam di antara kita. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus kita hidup di bumi, bergaul dengan kita manusia, dan menunjukkan kasih Allah yang nyata. Kasih Allah nyata. Dimana Yesus bergaul dengan kita di bumi ini pada masa itu beribu tahun lalu. Dan dia tidak hanya berbicara tentang kasih. Yesus tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi dia memperlihatkannya melalui tindakannya. Ya, kasih dengan bertindak juga pada masa yang sama. Yesus Kristus menunjukkan siapakah dia. Dan seterusnya, kemuliaan yang kita lihat dalam dirinya Kristus adalah kemuliaan yang penuh kasih, pengorbanan, dan kuasa Bapa kita, yaitu kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidupnya. Nah, ketika Yohanes melanjutkan dengan penuh kasih karunia dan kebenaran, kita melihat dua atribusi atau dua atribut yang penting dari Kristus kita. Nah, kasih karunia-Nya memberi kita pengampunan dan penerimaan. Dia memberi pengampunan dan penerimaan, sementara kebenarannya menunjukkan jalan yang benar. Nah, tuan-tuan, kasih karunia-Nya memberi kita pengampunan, penerimaan, sementara kebenarannya menunjukkan jalan yang benar. Amen? Amen semua? Ya, terima kasih. Dalam kehidupan ini dan pelayanannya, Yesus Kristus juga mengajar kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Ya, benar. Dalam kehidupan dan pelayanannya, Yesus mengajar kita, membimbing kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Nah, haleluya. Amin dan semua. Amin. Oke, seterusnya kita akan nampak dalam ini kita apakah implikasi bagi kehidupan kita daripada firman tersebut. Nah, apa implikasi dari semua ini bagi kita? Pertama-tama,
pemahaman tentang Allah sebagai susut yang jauh, yang tidak terjangkau, tetapi Allah yang dekat, terlibat dalamnya. Dia bukan jauh Allah kita, bukan susut yang jauh dan tidak dijangkaui, tetapi Dia adalah Allah yang dekat, terlibat dan penyayang bagi umat manusia. Dia adalah Allah yang memahami penderitaan kita, karena Dia sendiri telah mengalaminya. Yesus telah mengalami penderitaan untuk kita, disalib, dicambuk dan disalib untuk dosa kita. Dia pun mengalami penderitaan yang lebih dahsyat lagi daripada kita manusia. Ya. Kedua, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup sebagai respon kepada firman yang telah menjadi manusia. Nah, kita harus mencerminkan kasih kebenaran dari kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti kita harus menunjukkan kasih kepada sesama, hidup dalam kebenaran, kita menjadi saksi, ya, kita menjadi saksi bagi dunia tentang siapa Yesus Kristus kita. Kita menjadi saksi kasih Yesus kita. Akhirnya kita memiliki harapan keselamatan dan kehidupan kekal. Dengar ya, kita mengalami harapan ataupun memiliki harapan keselamatan dan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kita, dan Dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dalam ini Dia menemukan tujuan mana hidup kita. Inilah dia, mana tujuan kita hidup dalam Dia. Nah, kesimpulan akhirnya, sebagai penutup, mari kita ringkaskan tema utama khotbah kita hari ini. Kita telah melihat firman yang adalah Yesus Kristus. Ya, kita singkat. Firman itu adalah Yesus Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Everything is centered in Christ our Lord. Okay? Dan Dia adalah pencipta, wahyu Allah, dan inkarnasi kasih Allah yang nyata di tengah-tengah kita. Imagine that. Siapa Yesus kita? Dan akhir sekali, melalui firman yang menjadi manusia, kita diajak untuk mengenal Allah Bapa kita dengan lebih dalam dan hidup dengan hubungan yang